Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sabina. Saya dari kelas 04 sore. Saya adalah mahasiswa semester 1 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan prodi Hukum. Jadi tujuan saya membuat video ini, saya ingin melengkapi nilai UTS saya dengan mata kuliah yaitu Pancasila, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Untuk materi yang saya buat berjudul Kajian Pancasila Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pengertian: setiap bangsa di dunia memiliki suatu pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dimana suatu pandangan hidup tersebut tidak selalu sama antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sebab suatu pandangan hidup mencerminkan perjalanan sejarah berdirinya suatu bangsa, cita-cita dan harapan serta kepribadian suatu bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan, serta nilai-nilai religius yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nilai-nilai tersebut telah ada sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya sebuah pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menjunjung kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu itu saja atau kelompok tertentu saja. Selain itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermoral didasari dengan jiwa-jiwa ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk akulturasi nilai-nilai luhur yang telah ada sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut haruslah dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih lagi bagi kita generasi Z dalam menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi sekarang, karena nantinya kitalah yang akan menerima tongkat estafet pembangunan negeri kita sendiri. Maka mari kita tanamkan dan rawat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian setiap negeri, setiap generasi bangsa. Kedua, makna HAM. Makna hak asasi manusia itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada dua makna tentang HAM, yaitu pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah ini adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenakan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, yang tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan
konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Jadi di sini saya mengambil kasus pembunuhan Mirna yang dimana dia diracuni kopi sianida pada tanggal 6 Januari 2016. Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil autopsi, pihak polisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung Mirna. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslap 4 Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Akhirnya Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah telah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Pelanggaran terhadap Pancasila pembunuhan, yaitu pembunuhan juga termasuk pelanggaran beberapa sila seperti pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melanggar juga pada sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, untuk kesimpulan, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Pancasila, dan kita harus bisa menghandle diri kita agar tidak terjadinya dendam yang berkelanjutan hingga timbul niatan jahat untuk membunuh. Serta kita juga sebagai warga bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain dan saling berpegang teguh pada pendirian bangsa Indonesia, karena kita bersatu untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai teman-teman. Jadi di sini aku ingin mengajak kalian buat masuk kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, karena menurut saya kuliah di Universitas 17 Agustus ini perkuliahannya sangat santai dan kita juga bisa menentukan jam perkuliahan kita mau sore, pagi, atau malam. Jadi buat kalian yang lagi kerja bisa tuh ambil kuliah malam atau sore gitu. Terus juga yang lagi nggak bisa bangun pagi gitu, kesiangan terus, kan bisa ambil kelas sore. Terus juga dosen-dosennya asik, apalagi prodi hukum, kuliahnya sangat santai, cuman tetap ada tugas sih. Terus selama semester 1 ini kebanyakan tugasnya kelompok gitu. Sekian, terima kasih.